Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah, hari ini kita dapat melanjutkan materi kita pada bab 8, yaitu meneladani para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku kelas 8, untuk materi ini kompetensi dasarnya 1.4 beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2.4 menghayati perilaku amanah sebagai implementasi dari iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3.4 memahami makna beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4.4 menyajikan dalil nakli tentang iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, setelah mempelajari materi ini, peserta didik mampu 1. Menjelaskan pengertian iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. 2. Menunjukkan dalil iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Menjelaskan sifat wajib Nabi dan Rasul dengan benar. 4. Menjelaskan sifat mustahil Nabi dan Rasul dengan benar. Apa itu Rasul? Secara bahasa, Rasul artinya utusan. Secara istilah, Rasul adalah seorang laki-laki yang dipilih Allah untuk menyampaikan wahyu yang berisi ajaran Islam kepada umatnya. Perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi adalah seorang laki-laki yang mendapat wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri. Artinya, tidak wajib disampaikan kepada umatnya, hanya untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul adalah seorang laki-laki yang mendapat wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri dan wajib disampaikan kepada umatnya. Artinya, Rasul memiliki pengikut atau umat. Sifat wajib para Rasul. Pertama, sidik. Sidik artinya benar. Amanah artinya dapat dipercaya. Tablik artinya menyampaikan. Fatona artinya cerdas atau pandai. Baiklah anak-anakku sekalian, kita bahas satu persatu. Pertama, sidik. Sidik mempunyai arti yaitu benar. Maksudnya ialah tiap-tiap perkataan yang diucapkan atau disampaikan oleh Rasul sifatnya selalu benar. Baik benar dalam menyampaikan wahyu yang sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maupun benar dalam perkara-perkara yang memiliki hubungan dengan persoalan dunia. Sidik menjadi salah satu sifat wajib bagi para Rasul jika telah dibenarkan dalam Al-Quran. Surahnya itu surat Maryam ayat 41. Selanjutnya, amanah. Sifat wajib bagi para Rasul, amanah artinya dapat dipercaya. Para Rasul senantiasa menjaga diri dari segala perbuatan dosa untuk menjaga kepercayaan umat atas dirinya. Bukti bahwa para Rasul memiliki sifat yang amanah itu ditunjukkan melalui surat An-Nisa ayat 58. Selanjutnya, tablik. Tablik
yaitu sifat wajib para rasul yang memiliki makna menyampaikan wahyu. Dalam menjalankan tugas kerasulannya, seorang rasul wajib menyampaikan wahyu yang harus diimani oleh umat manusia. Wahyu yang telah disampaikan oleh para rasul tersebut dapat berupa pengetahuan, syariat, maupun pedoman, ataupun risalah kenabian yang lain. Para rasul akan senantiasa menyampaikan tanpa mengurangi satu huruf sesuai dengan surat Al-Maidah ayat 67. Yang artinya, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Yang terakhir yaitu fatonah. Sifat wajib para rasul yang terakhir ini, fatonah, artinya pandai, cerdas, dan bijaksana. Sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi umat manusia, para rasul mampu untuk memahami berbagai permasalahan umat sekaligus memberikan jalan keluarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemampuan pada rasul dalam menyampaikan ajaran di antara kaumnya, termasuk ketika mereka berargumentasi menghadapi kaum yang menentang ajarannya. Dan ini dijelaskan dalam surat Al-An'am ayat 83. Anak-anakku sekalian, selain sifat wajib, dia memiliki sifat sebaliknya. Jadi sifat mustahil yang para rasul miliki. Jadi dia antonim dari sifat wajib. Jadi mustahil, para rasul itu memiliki 4 sifat. Jadi itu kizib, artinya dusta. Jadi tidak mungkin seorang rasul itu berdusta atau berbohong. Khianat artinya tak dapat dipercaya. Kemudian kitman artinya menyembunyikan. Nah, ini antonim dari sifat tabligh. Selanjutnya, baladah artinya bodoh. Tidak mungkin seorang rasul itu bodoh. Nah ya, karena dalam menyampaikan wahyu yang ia terima, seorang rasul itu mengingat dan kemudian disampaikan kepada umatnya. Jadi mustahil Rasul Allah itu memiliki sifat balada. Nabi dan Rasul yang wajib kita imani itu ada 25. Dari mulai Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari 25 Nabi dan Rasul tersebut, terdapat 5 orang yang mendapatkan gelar Ulul Asmi. Apa itu Ulul Asmi? Ulul Asmi adalah orang-orang pilihan yang memiliki kesabaran, ketabahan, dan keteguhan hati. Jadi di antara para rasul itu ada yang memiliki kesabaran yang luar biasa saat dia menyampaikan ajarannya. Sifat itu ditunjukkan oleh para rasul ketika menyampaikan dakwahnya. Nah, sangat-sangat sabar. Atas kesabarannya dan keteguhan hati mereka mendapat gelar Ulul Asmi. Baiklah anak-anakku, untuk kelima Nabi dan Rasul yang mendapatkan gelar Ulul Asmi ini akan kita bahas pada materi selanjutnya.
Untuk materi kali ini, Ibu rasa cukup itu dulu. Nah, kalau sudah paham, marilah jawab pertanyaan berikut ini. 1. Apa perbedaan Nabi dan Rasul? Kedua, berapa jumlah Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui? Ketiga, apa yang dimaksud dengan Rasul Ulul Azmi? Keempat, siapa saja yang termasuk Rasul Ulul Azmi? Nah, ini kamu bisa jawab dulu. Nanti materi ini akan Ibu bahas pada materi berikutnya. Tapi tidak apa-apa, karena mungkin kamu bisa pelajari dari buku paketmu. Tapi akan Ibu bahas pada materi berikutnya. Terakhir, tulis dan jelaskan sifat wajib Nabi dan Rasul yang 4 tadi yang telah kita bahas. Anak-anakku, demikian. Mohon maaf ada salah kata, kepada Allah Ibu mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.